Nafi' ini adalah seorang pemimpin di kota Mekah. Ketika Nafi' itu ingin bertemu dengan Umar bin Khattab di Mekah. Jadi ketika dia ingin ke Mekah, maka Madinah harus ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan kota Mekah, dia memilih satu wakilnya yang bernama Ibnu Abza. Kemudian dia amanahkan, wahai Ibnu Abza, tolong urus kota Mekah selama saya pergi ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, kemudian Umar bertanya, wahai Nafi', siapa wakilmu di kota Mekah? Engkau sekarang di sini, kemudian siapa wakilmu di kota Mekah untuk mengurusi masyarakat Mekah? Kata Nafi', saya memilih salah seorang mantan budak dari kami. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah atau di dalam masjid Allah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Mereka juga akan diberikan rahmat oleh Allah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Sidang jamaah atau anak-anak kami yang kami banggakan, serta ayah bunda, ibu bapak, selaku wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pengurus Pondok Tahfiz
Raudhatul Ilmi yang sama-sama kita hormati. Apa arti Raudhatul Ilmi? Raudhah artinya taman. Taman. Ilmi artinya ilmu. Berarti Raudhatul Ilmi berarti taman ilmu. Mudah-mudahan Pondok Tahfiz Raudhatul Ilmi ini menjadi taman-taman ilmu di mana kita dengan bahagia, senang untuk menambah ilmu kita, mengulang-ulang ilmu kita, ya, sehingga kita nanti menjadi seorang yang alim. Lebih-lebih lagi harapan kita menjadi ulama rabbani atau orang yang berilmu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya, nama Abdullah Azam, gelarnya tadi sudah disebut ya. SAG, sarjana, bukan SAG ya, sebenarnya SPD, SPDI, sarjana pendidikan Islam. Kemudian melanjutkan pendidikan S2, yaitu master pendidikan di Universitas Negeri Padang, tamat tahun 2014. Jadi gelarnya SPD MPD. Saya mudah-mudahan kisah singkat saya menjadi inspirasi bagi anak-anak kami dan juga mungkin orang tua. Saya dari SMP sudah sekolah agama, madrasah sanawiyah. Kemudian SMA-nya masuk pesantren. Kuliahnya agama. Kemudian lanjut lagi belajar atau pendalaman Al-Quran dan bahasa Arab selama 2 tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 di Universitas Negeri Padang. Kemudian setelah itu barulah beraktivitas jadi kepala sekolah, jadi guru agama, jadi pembina yayasan, pengurus yayasan, dan mengajar di berbagai sekolah Islam dan juga sekolah umum. Dan pada tahun 2017 baru saya fokus ke salah satu keinginan saya sebenarnya dari dulu yang belum tercapai. Jadi fokus mengelola rumah tahfiz atau jadi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dari sekian banyak lika-liku perjalanan, sekarang sudah berumur 40 tahun, pada anak kami sampaikan bahwa baru hari ini saya merasa agak nyaman, tenang setelah bersama Al-Quran. Setelah bersama Al-Quran. Sebelumnya masih bersama Al-Quran tapi tidak fokus mengajar di sekolah ini, sekolah itu, jadi kepala sekolah, jadi ini. Tapi sekarang saya fokus khusus mengajar, membimbing, ya, membina anak-anak untuk menghafal Al-Quran.
Disinilah saya menemukan ketenangan. Banyak orang menawarkan, Ustaz kan sudah S2, sudah sekolahnya tinggi, kenapa enggak jadi dosen atau jadi ini gitu kan, atau mengajar di sekolah-sekolah yang terkenal. Sebenarnya banyak yang menawarkan jadi dosen di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Tapi setelah saya pertimbangkan dan sebagainya, akhirnya saya menolak, ya, dan tidak nyaman rasanya jadi dosen, walaupun kesempatan itu ada. Dan orang termasuk keluarga banyak yang kurang setuju kalau saya jadi guru TPA, gitu. Sekolah tinggi-tinggi, biayanya mahal, ya. S2 itu mahal loh Bu, Pak, ya. Kalau sekarang S2 harus siapkan uang 100 juta, mahal. Kok jadi guru TPQ, gitu. Tapi saya menemukan kenyamanan dan kebahagiaan di sini. Ketika saya melihat anak-anak mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal beberapa surat, lebih-lebih lagi sudah hafal 1 juz, lebih-lebih lagi hari ini saya masih sehat, masih mengajar anak-anak kecil, sementara sudah ada anak-anak saya yang sudah bisa jadi guru seperti saya, bahkan ada yang lebih hebat dari saya. Itu salah satu kebanggaan yang tidak bisa saya ungkapkan secara detail, ya. Artinya itulah kebahagiaan saya. Mudah-mudahan aktivitas saya ini, kegiatan saya ini menjadi amal jariah yang akan saya peroleh, ya, ketika saya sudah meninggal dunia. Bahkan hari ini, dulu saya banyak beraktivitas, cita-citanya tinggi, bikin ini, mau jadi itu, banyak. Tapi tidak terrealisasi selama 35 tahun lebih, bahkan 37 tahun perjalanan hidup saya, belum teradakan sesuatu tempat yang milik kita, yang bisa untuk kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya fokus dalam beberapa tahun, hanya 4 atau mungkin 3 tahun kurang lebih, fokus khusus Al-Quran ini saja, saya namakan, ya Allah, kalau saya punya uang, saya akan belikan tanah, saya akan buatkan di situ rumah tahfiz, sekolah tahfiz, dan saya wakafkan di jalan ya Allah, dan mudah-mudahan ini sebagai amal jariah. Dan akhirnya saya mampu membelinya, dan sekarang alhamdulillah dalam proses pembangunan. Ya, walaupun tidak banyak, ya, tapi cukuplah di tengah kota, tapi bukan di kota sini, ya, di kota Medan, di kota saya sendiri, kota kelahiran saya. Saya beli tanah di situ, ya, ada kota biasanya mahal tanahnya. Saya beli, kemudian sekarang dalam proses pembangunan rumah tahfiz di Sumatera Utara. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun belakangan ini, setelah saya fokus untuk mengajar TPA, fokus yang Al-Quran dan sebagainya. Artinya apa? Dari sedikit cerita ini atau kisah saya ini, bahwa ternyata tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita artinya manfaat Al-Quran ini sangat besar. Manfaat atau keutamaan atau yang kita peroleh setelah kita fokus, setelah kita mengabdikan diri, hibahkan diri kita untuk Al-Quran ini, maka yang lain Allah yang pikirkan. Rizki kita Allah pikirkan, kesehatan kita Allah pikirkan, ya, kebahagiaan kita Allah pikirkan, masalah-masalah kita Allah yang pikirkan. Yang kita pikirkan hanya bagaimana hafalan kita, bagaimana hafalan anak kita, bagaimana tadabburnya, bagaimana pengamalan, itu saja.
Itu yang kita pikirkan, ya. Sehingga yang lain biarlah Allah yang memikirkan. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Mungkin, ya, saya juga sudah banyak belajar. Mungkin belajar bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak sekali. Hari ini kok kesini, kok malah Al-Quran. Mungkin Ustadz antum, kakak antum, imam juga dulu pernah belajar bahasa Inggris sampai mampu berbahasa dengan orang-orang bule. Kemudian belajar matematika hebat, ekonomi hebat, ya. Bahkan untuk IT juga beliau menjadi juara. Tapi kenapa kok tidak itu yang mengangkat kemuliaan dari Bang Imam atau akhi Imam? Malah Al-Quran ini yang membuat dia semakin dikenal oleh orang banyak. Kenapa tidak bahasa Inggris yang dia pelajari dari kelas SD, SMP, SMA? Kenapa tidak ekonominya? Kenapa tidak matematikanya? Tapi kenapa Al-Qurannya? Sementara dia baru menghafal Al-Quran. Saya masih ingat ketika kelas 2, kelas 1. Kelas 1 di Payakumbuh bersama saya dengan kakak saya, Ustaz Amru. Masih jelas terdengar ya di telinga saya waktu itu, bacaannya masih banyak salah. Hafalannya juga masih juz 30. Yang antum sudah hafal masih juz 30. Tapi Allah memang tidak pernah menyia-nyiakan usaha dari setiap hambanya. Dari sini ke sana, ya, jarak tempuh ya hampir setengah jam mengaji, khusus mengaji, hanya untuk mengaji. Kalau orang mungkin tetangganya atau mungkin saudaranya banyak agak mencemeh, badai jauh-jauh bana mengaji ke Payakumbuh. Hancatlah di siko saja lah, di musaji aja dake-dake siko mengaji aja nyo. Kan bisa setoran nyo ke amanyo, ke ibunya, ke kawannya. Memang harus ke Payakumbuh. Iya. Memang hanya setoran ke Payakumbuh. Tapi dengan jarak ini, setiap langkah, setiap tetesan bensin yang dikeluarkan itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama balasan pahala, kemudian nanti akan diberikan keutamaan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari terakhir beliau menceritakan ya akan membuat yayasan. Kita doakan mudah-mudahan yayasan yang akan beliau rancang dengan tim ya semakin jaya, berhasil, dan nanti bisa melahirkan generasi para penghafal Quran di masa yang akan datang. Mudah-mudahan daerah Gadot ini Batu Payung ini menjadi Darul Huffaz atau gudangnya para penghafal Al-Quran. Diawali dari Bang Imam atau Ustadz Imam. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan. Terus apa saja yang Rasulullah sebutkan? Kalau tadi pengalaman saya pribadi bahwa Al-Quran ini tidak bisa kita pungkiri banyak mendatangkan manfaat. Sekarang Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, manfaat orang yang menghafal Al-Quran di dunia ketika kita masih hidup. Yang pertama, siapa yang paling banyak hafalannya itu akan diutamakan jadi pejabat. Kalau nanti ada pemerintahan Islam, ya, ada seleksi, maka yang diutamakan adalah paling banyak hafalannya. Rasulullah setiap dia mengutus utusan, apakah mengirim surat atau delegasi peperangan atau dalam hal apa yang penting-penting dalam urusan Rasulullah, beliau akan pilih di antara mereka itu, dihadirkan, kemudian ditanya, siapa di antara kalian paling banyak hafalannya? Kemudian ditanya, aku hafal 1 juz, aku hafal 2 juz, aku hafal
Al-Baqarah dengan Ali Imran, aku hafal 10 juz. Ternyata yang mengaku hafal 10 juz itu anak kecil. Sementara yang lain bapak-bapak, janggutnya lah panjang, kumisnya lah tabah, hafalannya 1 juz. Bahkan juz 30 pun tidak lancar. Akhirnya harus rela, harus siap menerima kepemimpinan dari anak kecil yang hafal 10 juz tadi. Dan Rasulullah tidak akan ragu dengan pilihannya. Kamu 10 juz, iya. Umur kamu berapa? Umur saya 13 tahun. Udah, kamu jadi ketua. Dan pimpinlah bapak-bapak atu-atu yang ada di depanmu ini. Jadi pemimpin perang. Bisa kita bayangkan, ya. Jadi bukan ukuran pemimpin menurut Rasulullah itu bukan karena badannya kekar atau janggutnya panjang atau kupiahnya rancak, jubahnya rancak. Tidak, hafalan yang paling banyak. Nah, jadi di dunia saja sudah diutamakan oleh Rasulullah SAW. Bangga kita. Nanti kalau antum jadi jadi pejabat besok, mudah-mudahan kita doakan anak kita ini ada yang jadi bupati misalnya, atau ketua DPRD. Ketika memilih pejabatnya, memilih bawahannya, carilah orang yang paling banyak hafalannya. Karena orang yang paling banyak hafalannya insya Allah itu paling amanah. Orang yang paling banyak hafalannya insya Allah paling banyak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi dengan Nafi', ya. Nafi' ketika Nafi' ini adalah seorang pemimpin di kota Mekah. Ketika Nafi' itu ingin bertemu dengan Umar bin Khattab di Mekah. Jadi ketika dia ingin ke Mekah, maka Madinah harus ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan kota Mekah, dia memilih satu wakilnya yang bernama Ibnu Abza. Kemudian dia amanahkan, wahai Ibnu Abza, tolong urus kota Mekah selama saya pergi ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, kemudian Umar bertanya, wahai Nafi', siapa wakilmu di kota Mekah? Engkau sekarang di sini. Kemudian siapa wakilmu di kota Mekah untuk mengurusi masyarakat Mekah? Kata Nafi', saya memilih salah seorang mantan budak dari kami. Dia dulu budak, kemudian dimerdekakan, namanya Ibnu Abza. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau tidak menemukan orang lain selain daripada dia? Dia kan budak, kena sebanyak itu orang di kota Mekah, kenapa engkau pilih orang yang terhormat, yang lebih mulia, lebih hebat daripada Ibnu Abza, hanya mantan budak? Wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran, kata Umar, iya. Kemudian Umar langsung mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain karena mereka tidak memuliakan Al-Quran. Artinya apa? Ketika orang yang lemah, fisiknya lemah, mungkin ya, atau mungkin ekonominya lemah, kemampuan bicaranya lemah, ataupun banyak yang lemah, tapi karena dia hafal Al-Quran, Allah kuatkan dia. Yang lemah jadi kuat, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya. Apalagi yang tidak berprestasi jadi berprestasi. Awalnya tidak baik, dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengatur semuanya. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami ini kepada ketaatan. Jadi Allah maha kuasa. Jadi setiap orang yang hafal Al-Quran, Allah yang tolong.
Allah yang tolong, insyaallah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang kedua? Kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Yang kedua adalah orang yang menghafal Al-Qur'an menjadi manusia terbaik. Tadi yang pertama, orang yang menghafal Al-Qur'an akan diutamakan jadi pejabat ya. Atau jadi ya, kalau di ibaratnya itu kalau di Minang ditinggian sarantiang ya. Atau diangkat jadi pejabat. Atau kamu mau mengangkat jadi datuk yang amanah, ini mama yang jujur, yang mampu mengayomi kemenakannya, pilihlah para penghafal Al-Qur'an. Insyaallah diamanah. Tapi kalau orang dipilih orang yang tidak sholat, mengaji tidak pandai, besok dijualnya satu harta warisan lo. Tidak tahu wak. Kiranya lah ada sertifikat satu ati namanya jual anak-anaknya. Kan? Itu karena tidak amanah, ya. Karena mungkin sholatnya jarang, ya. Agama kurang, akhirnya dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hafal Al-Qur'an, insyaallah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah manusia terbaik. Seperti yang sering kita dengar dari motivasi para penghafal Al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Yang terbaik yang pertama disebutkan siapa? Yang belajar. Baru orang yang mengajar. Yang belajar dulu disebutkan, baru yang mengajar. Artinya antum sebenarnya lebih baik daripada ustadznya. Kenapa lebih baik? Karena pekerjaan antum lebih berat. Kenapa lebih berat? Ketika menyebutkan, coba bacakan dulu ammayatas surah An-Naba. Aku itu je nak hafal. Ammayatasaalun berat, dimarahi, disuruh ulang-ulang, suruh murojaah 5 kali, 10 kali, orang lalalo awak disuruh menambah hafalan. Susah jadi murid, payah ya, karena harus sabar ketika gurunya marah. Di musajid dimarahi ustaz karena tidak ada hafalan. Tiba di rumah beko kone berang lo, de amma de ayah de tidak lancar hafalannya. De banyak penderitaan, banyak kesusahan ya, maka diberikan keutamaan lebih, jadi yang terbaik. Kalau antum bersabar, insyaallah nanti akan menjadi yang terbaik. Maka bersyukurlah antum, bersyukurlah bapak ibu ketika punya anak yang mau anaknya jadi penghafal Al-Quran. Bersyukur kita. Berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Lembutkan hatinya, jauhkan pengaruh HP dari dirinya, fokuskan dia untuk Al-Quran. Kalau sudah berhasil anak kita menjauhi HP, berarti doa ibu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena HP ini adalah racun yang paling berbahaya bagi para penghafal Al-Quran. Kemudian ya, ini supaya tidak panjang-panjang ya. Ini orang yang menghafal Al-Quran, Allah akan memberikan keinginan apapun yang dia inginkan. Bahkan yang tidak dia minta, Allah sudah tahu itu yang dia inginkan. Perlu Bapak Ibu tahu, menghafal Al-Quran ini, para penghafal Al-Quran ini waktunya sangat mahal. Sangat mahal. 1 menit, 2 menit itu sangat berharga bagi dia untuk meroja. 1 menit sudah bisa 1 halaman, 2 halaman, ya. Apalagi setengah jam sudah bisa hafal satu halaman, ya. Sangat berharga. Sehingga dengan waktunya yang begitu sempit, tidak sempat dia berdoa. Mau sholat, murojaah, ya. Habis sholat murojaah, mau tidur murojaah, bangun tidur murojaah. Nabi itu bangun tidur itu bukan buka HP. Kalau hari ini kita kan jago lalu cari status dulu, cari Facebook, cari Instagram. Itulah jago waktu itu baru pas sembahyang. Kalau Nabi tidak,
bangun Nabi, apa yang Nabi lakukan? Beliau berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak. Beliau murajaah. Apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana apa lagi Mam? Innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana innaka antal ghafurur. Lupa surah Ali Imran ya. Jadi Nabi murojaah setelah bangun. Sebelum tidur juga murojaah. Sehingga mudah tidur. Ada orang yang susah tidur. Pacik HP, makin tidak tidur. Cobalah bapak, ibu, anak-anak kami susah tidur, ayah tidur, baca surah An-Naba. Belum tidur juga, baca surah Al-Muluk. Belum tidur juga, baca surah Al-Baqarah. Insya Allah Al-Baqarah itu langsung tidur, karena dia 2 juz lebihnya. Nah, jadi obat tidur itu adalah dengan murojaah. Allah akan memberikan keinginan orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan sesuatu yang dia tidak minta, belum sempat dia meminta, Allah sudah berikan. Apa kata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, membaca, menghafal, dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada aku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Allah akan memberikan kepada para penghafal Al-Quran sesuatu yang terbaik, ya. Bahkan orang yang meminta sekalipun belum diberikan, sementara penghafal Al-Quran sudah diberikan, padahal mereka belum meminta. Ini yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Ya, saya mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya satu lahan agar saya bisa membuat di situ rumah tahfiz, sekolah tahfiz. Ya, saya berdoa sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. Kemudian Allah kabulkan sekarang. Ya, Allah kabulkan sekarang. 3 tahun. Ya. Luar biasa. Mungkin anak kami juga banyak yang punya cita-cita. Maka mohonlah kepada Allah, tapi tetap jadi penghafal Al-Quran. Kemudian itu di dunia. Sebenarnya masih banyak keuntungan-keuntungan lain. Dan terakhir ini untuk di dunia ya, menghafal, keutamaan kita menghafal di dunia. Yang pertama di sini yang terakhir disebutkan, ini hasil penelitian dari ahli neurologi Inggris, mengungkapkan bahwa menghafal Al-Quran dapat menyehatkan otak sampai usia tua. Artinya walaupun dia sudah tua, umur 60, 70, 80, mungkin sampai ada yang 100, tapi otaknya tidak lumpuh, otaknya tidak pikun, otaknya masih mantap, cerdas, masih mengingat dengan baik, bahkan masih bisa menghafal, masih bisa mengulang-ulang hafalannya. Ya, dan ini terbukti bahwa sampai hari ini tidak pernah ada seorang ulama yang pikun, tidak ada. Ulama umurnya 100 tahun, pikun, tidak ada. Tapi kalau tidak ulama, orang yang tidak pernah belajar Al-Quran, hidupnya sibuk dengan dunia, pagi dunia, siang dunia, petang dunia, tengah malam dunia, siang malam dunia, pagi sore dunia, umur sampai 10 tahun kadanglah pikun. 5 kacamata awaknya, 5 kacamata awaknya, kira kacamatanya sedang dipakai. 5 terompawak, kira terompa itu dipaciknya. Lah pikun. Umur 60
tambah pikun lagi. Umur 70 ndak ada tekanan. Ikut anak awak ko saja. Padahal anak inyo, kecil ndak inyo. Dek inyo lalu po. Pikun itu mungkin pengaruhnya karena otak ini tidak dilatih dengan Al-Quran. Siapa yang hafal Al-Quran, otaknya akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah yang menyehatkan otaknya. Maka bagi anak kami yang mau otaknya cerdas sampai usia tua, banyaklah menghafal Al-Quran. Ibu-ibu hari ini yang mau ingatannya tetap kuat walaupun sudah tua, maka banyaklah menghafal Al-Quran, minimal juz 32. Juz 32 itu tidak banyak, hanya 37 surat. Tapi kalau dihitung barisnya banyak juga tuh, halamannya banyak juga tuh. Tapi kalau menghafal tuh jangan dicalik ke muka, dicalik ke belakang. Kadang orang kan menghafal tuh mencalik ke muka. Dihafal An-Naba contohnya. Kemudian dibalik-balik ke muka. Weh, masih banyak kira ke muka lah iko 9 halaman lah iko. Bila ke sudah kok, iko aja lah payah. Tapi menghafal itu bukan seperti itu. Menghafal itu surah Naba. Sampai kuntu turaba. Selesai satu surat. Alhamdulillah Allah satu surat. Berarti 36 surat lagi. Kemudian dihafal surah An-Nazi'at. Alhamdulillah lah 2 surat. Dicalik ke belakang. Sama aja orang memangku di sawah, membajak di sawah Jepangku. Kalau nya memangku di sawah tu, dicalik ke muka. Deh jauh lah hari lah jam 10 bila ke sudah. Akhirnya abikolah santai leh, panek hanya duduk di dangau-dangau tu, cari lo snack. Akhirnya hari lah jam 2 balik, dak lah sudah keraja tu. Tapi orang yang sungguh-sungguh di sawah tu, di pangkunya agak setengah jam, dicaliknya ke belakang. Alhamdulillah, lah sudah kironya setengah, tinggal setengah lain. Di pangku lo lihat, alhamdulillah, lah sudah cek, pindah ke cek lain. Akhirnya sudah keraja tu. Dicalik ke belakang, jangan calik ke muka, sehingga membuat kita termotivasi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kami yang kami banggakan. Kemudian apa itu keutamaan di dunia? Keutamaan di akhirat apa?